Halo everyone. 3, 2, 1. Yeah, I know. I haven't made any videos for like a year, but I have a good reason for that, and I will tell you later. Gue cuma mau live update aja. Menurut gue tahun 2021 itu tahun big life changes buat gue. Ada beberapa hal besar yang terjadi. Itu pertama, gue kedua, gue dapat tawaran untuk bikin komik, which was a dream of mine since I was a kid, I guess. And that also why I haven't been streaming and uploading any videos. Jadi sebenarnya project komik itu dari 2017 gitu. Tapi tiba-tiba akhir tahun lalu terkonfirm bahwa an actual project. So I hope you guys will wait for it. I cannot show anything yet, but you know me. So obviously it's gonna be about animals. Kenapa sih gue begini kayak bapak-bapak? Teeth bracket, ya, behel. Gue tuh nggak pernah peduli apapun tentang gigi gue. Kalau kalian ingat pas SD kan diajarin ya, ke dokter gigi itu rekomendasinya sekitar kayak 6 bulan sekali gitu. Jadi ke dokter gigi itu sebenarnya bukan kalau sakit doang, bener harusnya yang benar itu walaupun nggak sakit gigi tetap ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk kontrol stuff like that. But yeah, obviously my family and I doesn't do that. Ya gue nggak tahu dulu gue gosok giginya tuh dengan benar atau enggak. Cuman gue udah sering sikat gigi pun gigi gue tetap bolong. Jadi di situ gue jadi ngerasa sia-sia dan jadi tambah malas gitu loh. Jadi gue mikirnya gue udah sikat gigi dengan benar aja masih pada bolong, ya biarin aja gue nggak usah sikat gigi. Kayak sumpah bener-bener gue tuh ada masa-masanya like it was on my like depressive era, I guess. Like I don't freaking care about my hygiene and health. I would lock myself in the freaking house alone and I don't take bath for like 4 to 5 days. I don't even brush my teeth. It's just so fucked up. Akhirnya bolongnya ada yang parah banget di geraham belakang. Dan itu sampai harus dicabut. Geraham gue tuh semua ada lubang. Geraham kiri bawah, geraham kanan bawah, kiri atas, kanan atas, itu semua ada lubang. Udah ditampal semua, tapi tetap aja semuanya ada lubang. So there must be something wrong in the way I brush my teeth for those freaking the first 25 years of my life. Gue ngerasa dengan gue pasang kawat dan berkomitmen untuk ke dokter gigi tiap 6 bulan, harusnya gue jadi dapat ilmu yang benar, tindakan-tindakan preventif lainnya. Kayak gue capek ke dokter gigi cuman untuk ketika udah terlanjur ada yang bolong atau apa gitu. Nah, kenapa gue susah ngunyah? Jadi pertama, ya karena si bolong-bolong itu. Kedua, karena satu geraham gue udah dicabut. Dan masalahnya itu tuh lumayan krusial kan, geraham itu emang untuk ngunyah kan. Jadi gue tuh ada habit ngunyah cuman pakai geraham rahang kanan. Ternyata karena si gigi gue yang nggak rata ini, gue nggak bisa nutup gigi gue dengan benar. Jadi nggak ketemu gigi gue, geraham atas sama geraham bawah tuh nggak ketemu. Saking gue ya nggak tau lah. Walaupun kalau kalian lihat mungkin di video-video lama gue, di vlog-vlog lama gue, kelihatannya sih gigi gue kayak nggak kenapa-napa ya. Cuman sebenarnya itu udah nggak bener. Udah nggak bener. Kayak apa gitu. Gue ada gigi yang mundur itu lama-lama makin mundur. Dan itu sampai makanan tuh mulai nyangkut. Pokoknya annoying banget. Salah satu alasan juga kenapa gue pasang kawat gigi, kita lagi di pandemik. Kemana-mana pakai masker. This is the freaking perfect time to have braces. Gue nanya ke dokter gue dan perkiraan dia berapa lama gue pakai behel itu 1,5 tahun. Jadi sekalian aja pasang kawat. Jadi entah kapan kewajiban pakai masker sudah dihilangkan ya, ting jeng gigi gue udah baru.
Ini pasti di tiap klinik beda ya pengalamannya. Cuman kalau gue ceritain yang gue aja, gue di salah satu klinik di Bintaro. Yang pertama, check up pertama, di scaling dulu, gue dibersihin segala karang dan bla bla bla, dibikinin mold, terus konsultasi dulu tuh, apakah langsung bisa dipakein behel atau harus ada gigi yang dicabut dulu. Kebetulan dan untungnya untuk kasus gue nggak perlu cabut gigi. Sumpah gue sangat bersyukur karena gue bener-bener nggak mau cabut gigi. Pastinya tergantung kasus kalian dan dokter kalian. Ternyata tuh beda dokter, beda approach. Nah untungnya dokter yang gue dapet itu dia mau dengerin gue. Pas dia nawarin gue untuk nyabut, dia bilang kalau gue cabut satu gigi itu kan jadi lega, jadi ada space untuk gigi gue ngegeser. Tapi gue bilang gue nggak mau gitu, gue nggak mau. Dan dia nawarin, oke, kalau nggak mau nanti gigi lain dikikis-kikis ujungnya dikit. Sebenarnya temen gue ada yang pernah nyaranin untuk cabut gigi belakang tuh, wisdom teeth ya, karena setelah dia cabut gigi belakang dia itu mukanya jadi lebih tirus. Terus gue jadi kayak should I gitu. Keempat, dikasih surat rujukan untuk ronsen. Nah, inilah perbedaan dokter gigi sama tukang gigi. Sorry, no offense. Tukang gigi mungkin nggak akan minta ronsen ketika lu mau pasang kawat gitu loh. Dan gue kan case yang nggak terlalu susah gitu ya. Bukan yang gigi gue numpuk-numpuk atau ada gingsul atau ada gigi kependem. Itu aja gue harus ronsen, dan ronsennya gue kira sekali, ternyata ronsennya 2 posisi. Ada yang mau lihat ini gue hasil ronsen gue? Cuma ini lucu banget karena gue ronsen sebelum gue nge-DJ. Oh, by the way, gue sangat rekomen si klinik ini, Biomedica, karena cepet banget, kagak nyampe 10 menit, buset dah. So, ini yang pertama, yang panoramik. I'm missing one tooth. Di bawah itu mestinya 3 pasang gigi, gue cuman ada 2 pasang plus 1. Jadi ada salah satu gigi gue yang nggak ada dari lahir. Dokternya udah sempat panik pas dia lihat, kayak dikirain mungkin ada yang mendem di dalam dan itu bakal menghambat proses behel gue katanya. Cuman untung gue x-ray dulu dan confirm ya nggak ada, dia nggak ketanam. Memang gue dari lahir nggak punya itu. Tiba-tiba gue keinget hal lucu. Sorry kalau misalnya ada dokter gigi yang dengerin. Ini kayaknya gue lagi kuliah, gue ke dokter gigi untuk tambal gigi. Ya kayak biasa, gigi gue bolong bla bla. Terus gue nanya ke dokternya, dok, kadang tuh saya kan malas sikat gigi kalau malam-malam. Kalau misalnya saya nggak sikat gigi, tapi kumur-kumur pakai pencuci mulut, kayak mouthwash, kayak Listerine gitu, boleh nggak sih dok? Dokternya tau nggak? Dokternya bengong, ngeliatin gue kayak mukanya serius gitu. Kayak dia offended ngedenger gue ngomong kayak gitu. So yeah, I was that lazy back then. Gue tuh sebenarnya belum tahu pas pertemuan kedua itu gue bisa langsung pasang behel atau enggak, karena kan pas pertemuan pertama terakhir itu dokternya kasih surat rujukan dengan maksudnya kamu x-ray gigi dulu, nanti hasilnya kita lihat bareng-bareng dan putuskan apakah bisa pasang behel atau enggak. Jadi pas pertemuan kedua gue mikirnya mungkin belum bisa pasang sekarang gitu. Ternyata pas pertemuan kedua, masuk ruangan, langsung tiduran, itu gue langsung dipasang behel. Oh, by the way, ternyata proses pemasangan behel tuh cepet banget. Gue tuh dipasang mungkin sekitar 25 menit selesai. Apa yang harus lo expect ketika lo pasang behel? Jadi gini, sakitnya itu enggak langsung. Jadi 1 jam, 2 jam setelah lo pasang behel, itu mulai sakit. Gue hari pertama itu over salivating banget karena dari lidah, gusi dan segala dinding itu kan punya syaraf yang bisa merasakan gitu. Lu bayangin tiba-tiba ada besi yang nonjol kayak geli gitu loh. Dibilang sakit enggak, cuman ngilu dan geli. Nah,
Itu hari pertama sampai hari kedua gue over salivating banget. Mungkin mulut gue ngerasa itu tuh kayak makanan yang nyangkut mungkin ya. Jadi dia mencoba ngilangin itu dengan cara ngeproduksi ludah yang banyak. Jadi sumpah annoying banget. Gigi lo dan bibir lo bakal kering. Ini gue baru beli hari ketiga gue pasang kawat. Lip balm yang gak ada warnanya ya. Ini gak ada warnanya. Ya adalah dikit, cuman bukan yang gimana gitu. Jadi karena gue bener-bener nggak mempersiapkan apa-apa, kayak ya udahlah pasang behel doang. Jadi nggak bisa makan makanan keras. Ya udah makan Indomie aja. Indomie kan lembek. Gue mikirnya gitu, tau nggak apa? Ternyata gigi gue itu karena dia, jadi biar si gigi yang mundur itu bisa maju, 2 gigi geraham gue harus dikasih tambelan kayak tanjakan gitu. Jadi gigi gue bener-bener nggak bisa nutup lagi gitu. Kayak dia segini. Jadi makanan apapun kagak bisa gue gigit dong. Dia begini-begini doang, gue nggak bisa gigit mie. Dokternya bilang gue nggak boleh lagi pakai gigi depan gue untuk gigit apapun. Makan apel, gigit sate, gigit daging, gue udah nggak boleh pakai gigi depan. Gue udah kayak seneng-seneng bikin mie goreng, terus pas udah kayak mie goreng, udah kayak gak bisa digigit. Kedua, gue sih nggak diresepin painkiller, tapi gue di rumah punya banyak ibuprofen, jadi gue minum ibuprofen tiap 6 jam kayaknya buat ngeredain si ngilunya itu. Males ngomong, males makan, bahkan males minum. Kenapa? Kalau lu minum, kan ini ada ujung gelas, itu kalau kena gigi depan atau gigi bawah, rasanya sangat mantap. Jadi gue kalau minum harus monyong banget gitu kok. Make up-nya bagus. Gue ingat banget pas gue SMP, temen gue ada yang pasang behel. Itu dia di kelas, dia makan sup sambil nangis. Cuman gue kan, karena gue belum ngerasain, jadi gue masih kayak maybe it's not that bad. Pas hari pertama, gue nggak bisa gini. Tuh nggak bisa. Lu tau kan kalau orang pakai lipstick biasanya di gitu. Nggak bisa. Bener ya, pas konsultasi kedua itu dokter gue nyaranin kamu di bawah nanti di kasir beli aja wax. Jadi dia itu kayak semacam lilin yang aman untuk ketelan, nanti ditempelin ke ujung brace-nya gitu biar jadi lembut gitu. Terus gue kayak nggak perlu lah. Terus gue nggak beli itu. Lo harus tahu, ini dinding mulut nih, lidah itu sampai ada kayak tonjolan karena saking kegesek-gesek gitu loh. Luka sariawan itu wajar banget. Kayaknya 5 hari pertama gue nggak bisa makan nasi. Jadi bener-bener makanannya itu bubur, mashed potatoes, brownies, bubur, mashed potatoes, brownies, atau daging yang dipotong kecil banget. Dan sebenarnya yang bikin gue sedih tuh bukan nggak bisa makan nasi atau nggak bisa makan daging. Sebenarnya yang bikin gue sedih tuh gue jadi nggak bisa makan sayur, karena gue sukanya sayur yang crispy. Gue nggak suka sayur benyek. Bahkan sayur benyek pun gue nggak bisa makan karena dia akan nyangkut di gigi, kecuali di blender. Kalau di blender bisa, cuman gue males bikinnya. Lembut pun nggak berarti gue bisa makan ya. Kayak roti, mie, nasi itu susah menurut gue, karena gue bener-bener gak bisa gigit. Jadi semua itu harus gue hancurkan pakai lidah di gitu. Dan kalau nasi tuh dia bakal hilang-hilangan gitu loh, kayak pergi kiri kanan terus nanti nyangkut di behel. Mie nggak bisa karena obviously they're like long and stuff. Tapi akhirnya gue nemu cara makan Indomie, yaitu gue kremes dulu mie-nya jadi dia kecil-kecil. Itu berhasil. Jadi pisau dan garpu akan menjadi teman baik Anda. Ini sekarang gue udah 1 minggu 2 hari pakai behel dan udah enak, udah nggak sakit. Kepentok gelas pun udah nggak sakit. Nah, terus gue nanya tuh ke temen gue yang udah pasang kawat bertahun-tahun, kayak ini gue bisa makan makanan normal lagi kapan coy? Terus dia bilang 6 bulan. So ya. Oh, banyak yang nanya biaya. Gua tunjukin kwitansinya ya. Kelihatan nggak? Beda klinik,
pasti beda biaya. Tapi di tempat lain sih gue lihat harganya nggak jauh beda ya. Nah itu ada macam-macam lagi tuh, gue juga baru tahu. Ternyata ada yang bahan metal, bahan keramik, tipe yang ini, tipe yang itu. Nah coba kalau kalian ada yang minat, baca-baca review dulu, karena tadinya gue lumayan tertarik tuh yang keramik, katanya lebih nggak sakit lah, lebih nggak gesrek-gesrek. Cuman ternyata gue baca review-review dia ada cons kalau lu peminum kopi, karena dia jadi lebih gampang menguning. Jadi ya karena dia lebih mahal juga, gue nggak ambil yang keramik. Biaya yang harus lu expect, misalnya gini, misalnya kalian ambil 6 juta, habis itu biaya ronsen, habis itu bulanannya ada biaya lagi, karena setiap 1 bulan itu harus check up. Jadi bukan cuma dicek doang, tapi katanya sih diiniin juga, kayak posisi kawatnya dibenerin, ganti karet juga. Jadi di sini tuh ada karet, apalagi gue milih yang warna putih kan, itu bisa nguning. Terus habis itu bulanannya gue lihat sih di klinik-klinik harganya sekitar 250 sampai 500 ribu per konsultasi. Jadi kita ambil tengah-tengahnya aja, 350 ribu dikali ya, misalnya kayak kasus gue berat 1,5 tahun, berarti 18 bulan, 6.300.000. Jadi harus ada biaya ya totalnya 12,8, bisa kurang bisa lebih tergantung. Cuman ya daripada beli HP baru ya. Sorry ya, gue ngalor ngidul, gue udah lama nggak bikin video. Kalau gue udah pasang behel 1,5 tahun, terus apakah gue langsung lepas dan bebas? Enggak ya. Jadi setelah lepas behel itu, gue nanti bakal pakai retainer rutin. Dan itu dipakainya, gue baca-baca sih dari review orang, seminggu sekali, seminggu 2 kali, dipakai pas tidur untuk ngejaga bentuk giginya gitu. Dan itu retainernya custom made, dibikin ukuran kita. Soalnya temen gue ada yang dia bilang dia bertahun-tahun pakai behel, terus setelah lepas behel dia dikasih retainer, dia jarang pakai retainernya, dan akhirnya giginya berubah lagi ke bentuk naturalnya. So ya, ini komitmen sih. Ya gue penasaran juga, akhirnya gue buka-buka kayak Reddit gitu, lihat-lihat pengalaman orang pakai behel, dan banyak juga tuh yang nanya like, I'm 30 years old, am I too old to wear braces? Terus ternyata tuh di luar sana banyak orang-orang yang umur 35, 40 itu baru pasang behel. Dan menurut gue itu wajar-wajar aja, karena ya behel itu nggak murah. Kalau baru kekumpul uangnya pas umur 30 gimana, masa nggak bisa lagi. Sampai tahun depan I will be ugly, so I hope you guys can bear it with me. This is Kifu's flop era.